amma ba'du. Ayo ikhwah, a'ajanillahu wa iyyakum. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah jemaah sholat isya, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita senantiasa semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatan kita dan keluarga, dan kemudian kita bisa selalu diberikan kemampuan untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam ke-16 dari Qiyamul Lail kita, sholat tarawih kita, marilah kita manfaatkan untuk sedikit menambah hal-hal yang insya Allah bisa lebih membuat kita tahu mengenai apa prioritas atau hal yang paling utama yang hendaknya itu mendapatkan perhatian dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita sering mendengar istilah bahwa dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya fana. Ya, itu mulai dari kita kecil sampai sekarang, ya, kita sering dengar itu. Apa yang dimaksud fana itu kira-kira? Apa fana, Pak Guru? Tidak kekal, Ya, sementara. Artinya apa? Hancur, binasa, itu fana. Jadi tidak kekal. Nah, kalau tidak kekal, ya, maka kehidupan di dunia ini mesti ada satu rahasia besar. Ketika kita mengisinya dengan waktu yang terbatas, kan seperti itu. Jadi kalau dunia ini pada akhirnya akan hancur, jadi setiap kehidupan makhluk di muka bumi ini itu semua memiliki kesempatan dan waktu yang terbatas, dan tidak mungkin waktu yang terbatas, ya, itu tidak memiliki satu hikmah yang besar. Itulah yang kemudian perlu untuk kita renungkan tentang makna dan hakikat kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Karena begitu banyak mereka yang tidak memahami hakikat kehidupan di dunia, akhirnya banyak yang mereka terabaikan dari memberikan perhatian kepada yang seharusnya. Sangat bagus sekali. Satu nasihat Rasulullah SAW, beliau memberikan satu pelajaran yang sangat indah untuk kita, bagi kita yang hidup di dunia. Kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Kata Rasulullah SAW, jadilah kalian hidup di dunia itu seperti orang asing, atau hanya yang sekedar lewat saja. Ya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW mengenai hakikat kehidupan kita di dunia. Hadis yang sangat ringkas, tapi pelajarannya sangat luar biasa. Banyak sekali manfaat yang dijelaskan oleh para ulama terkait dengan hadis ini, yang akhirnya kita tidak akan bersikap berlebihan dengan berbagai kenikmatan dunia, tetapi kita mesti akan menyisihkan juga bagian dari kehidupan kita untuk memperhatikan urusan akhirat kita. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan, kun fit dunya ka'annaka gharibun, jadilah kalian hidup di dunia ini seperti orang yang asing. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, cucu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau memberikan faedah berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW, apa yang dimaksud dengan orang asing itu? Jadi orang asing itu adalah orang yang kalau dia pergi ke suatu tempat, dia tidak bermaksud untuk menetap selama di tempat itu. Jadi ada saatnya bahwa dia mesti akan kembali ke tempat dari dia berasal. Karena yang namanya orang asing, artinya dia mengunjungi satu tempat, mungkin untuk keperluan ya
singkat saja dengan waktu yang terbatas. Dan jika keperluannya sudah terpenuhi, maka biasanya mereka akan kembali. Ya, analoginya yang sering kita ketahui, ya, biasanya jelang Ramadan, jelang Lebaran, begitu. Mereka yang selama ini berbulan-bulan tinggal di Jakarta, nah, biasanya mereka akan berusaha untuk bisa pulang kampung. Kenapa? Karena di Jakarta itu bukan menjadi tujuan menetap kebanyakan para perantau, kan begitu. Tapi hanya menjadi tempat tujuan untuk mencari dan menyiapkan perbekalan yang kalau sudah dirasa cukup, maka pasti dia akan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ya, hanya sayangnya tahun ini sepertinya nggak bisa mudik dulu. Ya, jangankan manusia, tikus saja kayaknya nggak bisa pulang karena jalannya ditutup. Ya, jadi tikus saja nggak bisa pulang tahun ini, apalagi manusia. Ya. Nah, atau sekedar kita itu singgah, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau namanya orang sekedar lewat atau sekedar singgah, itu nggak lama. Nah, apa pelajarannya? Ini pelajaran yang luar biasa. Yang pertama, dengan memahami konsep hidup di dunia seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu akan membuat kita menjadi orang yang sabar. Kenapa? Karena artinya perjalanan di dunia ini, kehidupan kita itu adalah kehidupan yang sangat singkat sekali. Dalam surat Al-A'la, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Karena kehidupan yang sesungguhnya, hakikat kehidupan bagi seorang mukmin itu bukan di dunia, tapi kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dia jauh lebih baik dan dia lebih kekal. Kenapa dikatakan lebih baik? Sebab jika seseorang mendapatkan kebaikan dalam kehidupan akhirat, kebaikan itu nggak akan berubah. Jadi kalau mereka misalnya di dalam kehidupan akhiratnya itu menjadi orang yang sukses, dia mendapatkan kenikmatan, mendapat rahmat Allah, lalu dimasukkan ke dalam jannah, dia nggak akan mengalami lagi yang namanya kesulitan dan kesusahan. Ya. Bahkan ketika sebagian orang-orang yang beriman mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka pada akhirnya juga akan mendapatkan kenikmatan itu, dan kalau sudah mendapatkan kenikmatan surga, maka dia nggak akan merasakan lagi yang namanya kesusahan. Tetapi kehidupan di dunia itu adalah kehidupan yang selalu berubah. Jadi terkadang orang mendapatkan kehidupan yang baik dan menyenangkan, tapi di satu sisi yang lain kadang-kadang dia mendapatkan kehidupan yang sulit, keadaan yang susah. Tapi orang yang memahami benar bahwa kehidupan di dunia ini itu semuanya serba singkat dan terbatas, maka ketika dia berada dalam dua keadaan, baik saat dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, saat dia dalam keadaan diberikan kekayaan oleh Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemiskinan, maka dia akan menjadi orang yang pandai untuk bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sekalipun dia mengalami kesusahan, sesusah apapun, maka semua itu ada batasnya. Bahkan orang yang hidup bergelimang dengan segala kesenangan juga terbatas. Tidak ada yang akan kekal kehidupan di dunia ini. Kalaupun dia bisa berumur sampai 100 tahun, mungkin semua kenikmatan yang dia miliki itu sudah tidak bisa lagi dirasakan nilai-nilai kenikmatannya. Bahkan kalau seandainya jujur, orang-orang yang berusia di atas 100 tahun itu ingin kalau segera dia itu mati saja sebetulnya. Kenapa? Karena sudah banyak, lebih terkadang merepotkan orang-orang yang ada di sekitarnya, anaknya, cucunya, dan seterusnya. Nah, maka ketika kita memahami hal ini, kehidupan di dunia hanya yang perkara yang singkat, maka ketika kita mendapatkan kesenangan, kita nggak akan menjadi orang yang sombong, tapi akan menjadikan kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kehidupan yang singkat, yang terbatas, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kesenangan. Ya. Dan kehidupan di dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dalam kehidupan di dunia ini hanya kesenangan yang bersifat sementara saja. Jadi kesenangan apapun yang kita miliki, maka semuanya itu relatif. Dia nggak akan bersama kita. Makanya belum ada orang-orang yang kemudian ketika dia meninggal dunia, itu hartanya semuanya ikut menyertai ke dalam kuburnya. Tidak ada. Bahkan dia tinggalkan semua harta yang dia miliki. Nah, maka inilah artinya apa? Semua itu cuma kesenangan yang sangat terbatas sekali.
Demikian juga orang-orang yang dia mengalami banyak kesusahan. Maka semua kesusahan itu, sesusah apapun, insya Allah jika dia paham hakikat hidup yang serba singkat ini, maka dia akan bersabar. Dia akan bisa menerima. Ini bagian dari apa yang mungkin ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Liyabluwakum, ya. Ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala hanya ingin menguji siapa di antara orang-orang yang diberikan berbagai keadaan, baik kesenangan ataupun kesulitan, kesusahan, apakah mereka masih mau melakukan amal-amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan Allah memang akan menguji. Diuji dengan apa? Diuji bisyarri wal khair. Dalam kehidupan ini diuji kita dengan dua hal. Yang dua hal itu nggak mungkin kecuali pasti terjadi pada setiap orang. Nggak ada orang yang sempurna berada pada salah satu keadaan. Susah melulu sepanjang hidupnya. Ada nggak orang sejak lahir itu sakit sampai matinya nggak sembuh-sembuh? Nggak ada. Sakit sekali-sekali terjadi. Kalau pada orang sakit bertahun-tahun, tapi kalau dibandingkan dengan banyak sehatnya, masih banyak sehatnya. Ya. Dan demikian juga mereka ya kemudian mendapatkan kesenangan. Nggak ada mereka dalam keadaan senang yang sempurna. Nggak pernah susah, nggak pernah sakit. Mesti kedua hal ini dihadapi oleh setiap hamba. Kenapa? Karena ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi seorang muslim, seorang mukmin yang paham tentang makna kehidupan, insya Allah maka dia akan bisa bersabar dengan berbagai keadaan. Karena semua dia tahu kesulitan dan kesenangan itu hanya ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya maka dia akan berusaha untuk lebih berkonsentrasi di dalam kehidupan di dunia ini, menyiapkan bekal perjalanannya. Karena dunia ini juga adalah perjalanan. Kita akan mengalami dua perjalanan dalam kehidupan kita. Pertama, perjalanan dalam kehidupan di dunia. Perjalanan yang singkat saja itu membutuhkan bekal. Apalagi perjalanan yang nanti yang tidak akan pernah ada ujungnya, yaitu kehidupan akhirat kita. Bahkan perjalanan ini itu sangat dahsyat sekali urusannya, dan perbekalan itu lebih kita butuhkan untuk kita siapkan. Dan nggak bisa disiapkannya sebagaimana kebutuhan dan perbekalan dunia. Kalau perbekalan dunia kita bisa siapkan di dunia, kita punya waktu. Tapi nanti di yaumil qiyamah, di akhirat perjalanan ini kita nggak bisa sesaat pun tidak punya kesempatan dan waktu untuk menyiapkan perbekalan. Tapi perbekalan itu Allah sudah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad. Ya. Tapi persiapan perjalanan akhirat kita itu disiapkan justru tatkala dalam kehidupan di dunia ini. Apa perbekalan yang terbaik? Ya, tidak lain adalah khairuz zadi takwa. Maka sebaik-baik perbekalan itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita nggak akan terlalu fokus di dunia ini yang perbekalan kita kumpulkan hanya untuk mencari kesenangan dunia, agar kita sampai kepada tujuan kesuksesan dunia. Tidak seperti itu. Bahkan kalau orang yang hanya dia terkonsentrasi untuk mencari dan mengumpulkan perbekalan dunia saja, ini orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Humazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Maka celaka kata Allah Subhanahu wa ta'ala bagi setiap pengumpat dan pencela. Kemudian siapa lagi? Alladzi jama'a malau wa addada. Ya. Yaitu orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, yang mereka mengira bahwa harta ini akan mengekalkan mereka. Ya. Maka perbekalan yang sesungguhnya itu adalah sebaik-baiknya khairuz zadi takwa. Nah, jadi di sini ketika kita memahami hakikat hidup yang serba singkat, Rasulullah SAW berikan nasihat seperti orang yang asing hanya sekedar singgah atau bahkan hanya melintas saja, maka insya Allah apapun kondisi yang kita hadapi, kita akan bisa bersabar. Dan kemudian kita tidak hanya menyiapkan perjalanan untuk di dunia kita, memperbanyak bekal untuk hal-hal yang dibutuhkan di dunia, tapi yang lebih kita butuhkan adalah menyiapkan bekal untuk perjalanan akhirat kita. Dan itu tidak lain adalah sebaik-baiknya takwa. Apa bentuknya? Jaga amal-amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus kita kerjakan. Dan yang kedua, jauhkan segala perkara yang kemudian itu akan mengundang kemurkaan Allah dan menjatuhkan kita kepada kemaksiatan. Jika dua hal ini mampu kita berusaha optimal
optimalisasikan, maksimalkan dalam kehidupan kita. Inilah orang-orang yang telah memiliki perbekalan takwa. Mudah-mudahan melalui bulan Ramadan untuk menyiapkan perbekalan takwa ini dengan waktu yang tersedia dan dengan keutamaan yang sangat luar biasa, itu dimudahkan kita untuk bisa menyiapkan sebaik-baik dan sebanyak-banyak perbekalan kita. Saya kira ini semoga bermanfaat dan mudah-mudahan kita terus bisa melaksanakan saum hingga akhirnya dan keluar kita mendapatkan rahmat, maghfirah dan itqum minan pembebasan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.